会处理好。I'm on hold. Film ini dimulai dengan seorang gadis Tionghoa bernama Wei, yang sedang menggambar bunga yang dia lihat di buku harian ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa bunga itu disebut bunga bangkai, yang mengeluarkan bau untuk menarik lalat. Diketahui bahwa mereka berdua memiliki bekas luka aneh di wajah mereka, yang tampaknya bersifat genetik. Sang ayah, yang seorang ilmuwan, mengklaim bahwa ia perlu bekerja pada sesuatu yang dapat menyembuhkan wajah mereka berdua. Setelah itu, sang ayah mengumpulkan serum yang telah ia buat dalam sebuah botol kecil, dan menyuntikannya ke sepotong kulit binatang. Dia lalu menempelkan kulit tersebut pada bekas lukanya, yang secara mengejutkan mulai sembuh. Hal ini membuatnya sangat bahagia, dan tampaknya percobaannya berhasil. Namun beberapa detik kemudian, kulitnya mulai tumbuh tak terkendali, hampir menutupi seluruh wajahnya. Berjuang untuk bernapas, sang ayah memotongnya dengan pisau bedah, tetapi kulitnya dengan cepat beregenerasi. Wei yang ketakutan mencoba menolongnya dengan menusuk wajahnya berulang kali, tetapi sang ayah akhirnya mati. Dalam adegan berikutnya, kita melihat bahwa bertahun-tahun telah berlalu, dan Wei telah mencapai akhir masa remajanya. Dia sangat antusias dengan sains, dan telah ditawari beasiswa ke perguruan tinggi bergengsi di Selandia Baru. Saat tiba di negara baru, Wei dijemput oleh saudara perempuan ayahnya, Bibi Ling. Dia sangat gembira bisa bertemu keponakannya setelah sekian lama, dan setuju untuk mengizinkannya tinggal di tempatnya. Dalam perjalanan pulang, Bibi Ling memberitahu Wei bahwa suaminya telah meninggalkannya, dan dia sekarang tinggal bersama putrinya, Angela. Ketika mereka tiba di rumah, Wei bertemu Angela, dan langsung menyadari betapa cantiknya dia. Bibi Ling berkomentar bahwa Wei akan memberikan pengaruh yang baik pada sepupunya, yang telah melupakan asal-usulnya dan bahkan tidak bisa berbicara bahasa Mandarin dasar. Wei kemudian menetap di rumah barunya, di mana dia membuat kuil untuk mendiang ayahnya dan menyajikan makanan Selandia Baru untuknya. 请保佑我第一天上大学，看看新西兰的美食吧。 Keesokan harinya, Wei datang untuk hari pertamanya di kuliah, dan bertanya kepada seorang pria tunawisma dan cacat bernama John tentang arah ke gedung sains, dan pria itu dengan baik hati membantunya. Kemudian, kita melihat Wei menghadiri kuliah yang disampaikan oleh seorang profesor bernama Dr. Paul. Dia duduk sendirian di belakang, sementara Angela berada di depan bersama sahabat-sahabatnya yang populer, Effie dan Jasmine. Paul membagikan hasil tesnya, dan mengumumkan bahwa hanya Wei yang mendapat nilai 100 yang cukup mengesankan. Paul juga mengungkapkan bahwa ia sedang mencari asisten laboratorium, dan mengundang siapapun yang berminat untuk menjadi sukarelawan. Setelah itu, Wei pergi ke laboratorium sains, dan mengeluarkan buku catatan lama ayahnya untuk dipelajari. Paul tiba-tiba datang pada saat ini dan bertanya tentang buku catatan, yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Wei menjawab dengan takut-takut bahwa itu milik ayahnya, dan dia berusaha menyelesaikan pekerjaan ayahnya. Profesor itu melihat potensi dalam dirinya, dan menawarkannya posisi sebagai asisten labnya. Dia berjanji jika dia melakukan pekerjaan dengan baik, dia akan membiarkannya bekerja pada percobaan tersebut, yang diterima Wei dengan senang hati. Your father's a scientist. Was. You can be my lab assistant. I might let you work on this. Dalam adegan lain, kita melihat Angela membawa teman-temannya ke dalam rumah, di mana mereka mengolok-olok kuil Wei. Anak-anak gadis itu terkejut dengan bekas luka di tubuh ayahnya, dan Angela mengungkapkan bahwa Wei juga punya bekas luka, jadi dia selalu memakai syal. Mereka kemudian memeriksa kamarnya, di mana mereka menemukan berbagai foto hewan dan serangga yang dipotong-potong. Hal ini membuat gadis-gadis itu ketakutan, dan mendorong mereka meninggalkan ruangan. Mereka kemudian mulai menonton film, dan ketika Wei kembali ke rumah, dia juga bergabung dengan mereka. Akan tetapi, ketiganya tampak tidak nyaman dengan kehadirannya dan pergi meninggalkannya sendirian. Di tempat lain, Paul menerima email dari komite penelitian yang menyatakan pendanaannya akan ditarik, kecuali ia mencapai terobosan dalam 2 minggu. Keesokan harinya setelah kelas, Wei melihat Angela dan teman-temannya sedang nongkrong, yang membuatnya merasa iri. Dia pun mendekati mereka dan dengan canggung mengajak mereka untuk mencoba makanan Cina kesukaan ayahnya, yang diterima oleh gadis-gadis itu dengan ragu-ragu. Namun kemudian, saat makan, kita melihat Angela sungguh merasa tidak nyaman.
Dia menolak untuk makan apapun, sementara Wei mulai mengunyah beberapa jari ayam dengan tangan kosong. Hal ini membuat gadis-gadis itu jijik, jadi Angela dan Effie pergi tanpa menyentuh makanan itu. Jasmine memakannya, tetapi dia juga mengikuti teman-temannya segera setelahnya. I should probably go with them. Dalam perjalanan pulang, Wei mengobrol sebentar dengan John dan menunjukkan bekas lukanya. Ibunya pernah berkata bahwa mungkin nenek moyang mereka telah melakukan sesuatu yang buruk, itulah sebabnya dia begitu jelek. Tetapi John tidak setuju dan meyakinkannya bahwa dia cantik. Paul lalu menawarkan Wei tumpangan pulang. Dia mengatakan bahwa dia ingin fokus pada penelitiannya, dan jika mereka bekerja sama, mereka dapat mencapai sesuatu yang inovatif. Sekembalinya ke rumah, Wei dengan gembira berbagi kabar baik itu dengan foto mendiang ayahnya. Dia kemudian mendengar suara-suara di kamar Angela, dan mengintip ke dalam, di mana dia menemukan sepupunya sedang bersenang-senang dengan pacarnya, Josh. Tetapi anjing Angela memperhatikan dia mengintip dan mulai menggonggong dengan agresif. Hal ini membuat Angela menyadari kehadiran Wei, dan dia menegurnya, menyuruh sepupunya untuk menjauh darinya baik di kampus maupun di rumah. Dia juga bersikeras bahwa dia tidak ingin rumahnya berbau seperti dupa dan makanan busuk yang membuat menyakiti perasaan Wei. Keesokan paginya, Wei dan Paul mempelajari rumus milik ayahnya, dan menyimpulkan bahwa ada komponen yang hilang. Mereka melakukan serangkaian percobaan untuk menentukan gen mana yang dimaksud, tetapi semuanya gagal. Hari demi hari berlalu, mereka bekerja tanpa kenal lelah, namun tidak mencapai hasil yang berarti. Hal ini menyebabkan Paul menjadi semakin frustrasi, dan dia mulai melampiaskan amarahnya pada gadis malang itu. We could make people beautiful. Suatu hari, Jasmine masuk ke dalam laboratorium dan bertanya pada Paul apakah dia masih membutuhkan asisten, yang secara mengejutkan dijawab oleh profesor tersebut menerimanya dan memberinya selembar kertas untuk ditandatangani. Kedua gadis itu kemudian pulang bersama, dan Jasmine meminta maaf kepada Wei, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud merampas pekerjaannya. Dia mengerti betapa sulitnya menyesuaikan diri, dan menyarankan agar mereka saling menjaga satu sama lain. Hal ini membuat Wei merasa lebih baik, tetapi kemudian perhatiannya tertarik pada brosur tentang bunga bangkai yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Malam itu, Wei yang bertekad menerobos masuk ke pameran bunga bangkai yang langka, dan mencuri sejumlah cairan dari bunga itu. Dia kemudian kembali ke laboratorium, dan menggunakan zat tersebut sebagai gen pengikat untuk melengkapi formula. Di ruangan lain, kita mengetahui bahwa Paul dan Effie berselingkuh, tetapi ada suara-suara yang mengganggu di laboratorium, dan Paul terkejut melihat mantan asisten laboratoriumnya ada di sana. Kita melihat Wei mengambil bagian kulit dari pahanya, dan menggantinya dengan kulit binatang yang dicampur dengan formula barunya. Anehnya, kulitnya segera mulai pulih, yang memastikan bahwa percobaan tersebut akhirnya berhasil. Beberapa saat kemudian, Paul mendekatinya, dan Wei dengan gembira memberitahunya bahwa formulanya berhasil dengan memperlihatkan pahanya. Effie salah paham terhadap situasi tersebut dan mengambil gambar momen tersebut. Effie kemudian memasuki ruangan dan menarik Wei, sambil mengatakan sudah waktunya untuk malam khusus perempuan. Saat dia sendirian, Paul menyadari bahwa Wei telah meninggalkan buku catatan ayahnya, jadi dia menelepon seorang teman dan meminta bantuan untuk menerjemahkan tulisan Cina tersebut. Tak lama kemudian, Effie mengirimkan foto itu ke Angela. Hal ini membuat Angela marah, yang langsung bergegas pulang untuk menghadapi sepupunya. Di sisi lain, Effie membawa Wei ke lokasi terpencil, dan memperingatkannya bahwa tidur dengan guru demi nilai bukanlah ide yang baik. Wei membantah tuduhan tersebut, tetapi Effie menolak mempercayainya. Dia lalu pergi sendirian, meninggalkan gadis malang itu terlantar di tempat terpencil. Setelah berjalan selama berjam-jam, Wei akhirnya kembali ke rumah, hanya untuk mendapati sepupunya yang marah menunggunya. Dia melihat kuilnya telah dihancurkan dan menjadi panik, mengklaim bahwa leluhur mereka sekarang akan mengutuk mereka. Namun Angela tidak peduli dan langsung mulai bertarung dengan Wei. Dia mencoba mencekiknya sampai mati, dan kemudian sebagai tindakan membela diri, Wei memukul Angela dengan sumpit di dekatnya, yang menyebabkan kematiannya. Wei diliputi rasa bersalah dan mati-matian mencoba membangunkan Angela,
tetapi tidak berhasil. Dia pun membawa mayat itu ke kamar mandi dan menyusun rencana licik. Setelah mencabut sumpit, Wei memotong kulit di wajahnya, lalu lapisan kulit di wajah Angela juga, dan menyuntikannya dengan zat tersebut. Dia kemudian menempelkan kulit Angela ke wajahnya, yang menyebabkan dia mengalami transformasi yang menyakitkan. Ketika semuanya berakhir, Wei secara mengejutkan berubah menjadi Angela dan bahkan bekas lukanya pun hilang. Beberapa saat kemudian, Bibi Ling kembali ke rumah, dan Wei berpura-pura menjadi Angela. Bibi Ling tidak curiga sedikit pun dan memeluknya, tidak menyadari bahwa tubuh putri kandungnya tersembunyi tepat di bawah tempat tidur. Kemudian, saat Wei menonton video Angela untuk meniru tingkah lakunya, Bibi Ling mengetuk pintunya. Dia akan melakukan perjalanan kerja selama seminggu, dan meminta maaf kepada putrinya karena selalu begitu sibuk. Keesokan harinya, Wei tiba di kampus sebagai Angela, dan merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian semua orang. Dia nongkrong bersama Effie dan Jasmine setelah kelas, dan tak satu pun dari mereka curiga. Pada sore hari, dia dijemput oleh Josh, dan keduanya pergi piknik di hutan terpencil. Wei merasa sangat bahagia, karena dia belum pernah punya pacar sebelumnya. Namun, wajah Angela tiba-tiba terkelupas dan menimpanya. Panik, Josh akhirnya secara tidak sengaja terjatuh dari tebing, yang menyebabkan kematiannya. Wei merasa ngeri dengan kejadian tersebut, dan dia mati-matian mencari buku catatan ayahnya di rumah, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Tak lama kemudian panggilan telepon masuk, menyadari bahwa itu adalah profesor. Dia tidak menjawab teleponnya. Sementara itu, Paul sedang meneliti ayah Wei di internet dan mempelajari buku catatannya. Di sini, dia menemukan sketsa bunga bangkai dan akhirnya menemukan bahan rahasianya. Di sisi lain, Wei menggunakan zatnya lagi untuk menempelkan kembali wajah Angela ke wajahnya sendiri, tetapi menjadi khawatir karena cairannya hampir habis. Setelah itu, Paul pergi ke pameran bunga bangkai untuk mengambil beberapa bagian bunga tersebut, meski terlihat sudah membusuk. Sementara itu, Wei tiba di laboratorium sains, dan dengan panik mencari buku catatan tersebut, tetapi gagal menemukannya. Dia menelepon Paul lagi, tetapi Paul mengaku buku catatannya telah hilang. Paul juga menekankan bahwa pekerjaannya dilakukan di sini dan sebagai ilmuwan utama, penelitian tersebut adalah miliknya. Hal ini membuatnya marah besar sehingga dia mencuri beberapa barang dari laboratorium sebelum pergi. Keesokan harinya, Wei dan Effie pergi berbelanja. Setelah itu mereka kembali ke tempat Wei untuk menginap. Selama waktu ini, Effie mencium bau busuk di rumah, tetapi Wei mengklaim itu berasal dari barang-barang aneh sepupunya. Effie mulai merasa tidak nyaman saat dia menyadari kulit Angela semakin memburuk dan ingin pergi. Tetapi Wei mengaku punya kejutan untuknya di lantai atas. Dan tiba-tiba, Wei melancarkan serangan, yang membuat Effie melarikan diri. Gadis yang ketakutan itu keluar dari rumah dan bersembunyi di kolam terdekat. Karena panik, dia memutuskan untuk memasuki kolam dan bersembunyi beberapa saat sambil menahan napas. Namun si psikopat menyadari kehadirannya dan menggunakan mesin bor untuk menusuk tengkoraknya. Wei menyeret mayat itu ke dalam rumah dan mulai mengupas wajahnya sendiri dan juga wajah Effie. Keesokan harinya, Wei telah berubah menjadi Effie, dan bahkan mengecat rambutnya menjadi pirang agar terlihat seperti dirinya. Dua polisi tiba-tiba datang ke rumah, mencari Angela, tetapi Wei mengklaim dia tidak ada di sana sekarang. Polisi masih memeriksa tempat itu dengan cepat, tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan pergi begitu saja. Dalam adegan berikutnya, Wei pergi ke perguruan tinggi, di mana Jasmine yang khawatir mengungkapkan bahwa Angela tidak membalas teleponnya, dan Josh juga ditemukan tewas. Wei juga memperhatikan beberapa polisi di kejauhan yang telah mencari Angela. Malam harinya, Wei memotong-motong mayat tersebut, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan melemparkannya ke dalam kolam. Dia kemudian mengirim pesan dari akun palsu ke perguruan tinggi, mengklaim bahwa Paul telah tidur dengan seorang mahasiswa. Wei bahkan melampirkan foto Angela bersama profesor tersebut. Keesokan harinya, Paul dipecat dari jabatannya, dan reputasinya hancur total. Wei kemudian pergi ke rumahnya, berharap untuk mendapatkan buku catatan itu, tetapi Paul tidak berminat dan memerintahkannya untuk pergi. Beberapa saat kemudian,
kita melihat Paul bereksperimen dengan zat tersebut. Ia mengoleskannya ke satu bagian kulit, dan kulit itu mulai menyatu sempurna dengan bagian kulit lainnya, yang menandakan bahwa ia akhirnya mencapai tujuannya. Paul kemudian dengan gembira mengirimkan pesan suara kepada Effie, memberitahunya tentang kabar baik tersebut dan mengundangnya untuk merayakannya. Tak lama kemudian, Wei tiba di rumah Paul, dan melihat dia membuka kompartemen rahasia di lemari minuman keras. Dia mengambil beberapa narkotika dari sana, dan menuju ke ruangan lain untuk menyiapkan minuman. Hal ini memberi Wei kesempatan yang sempurna untuk mengamati kompartemen tersebut, dan dia menemukan sebotol zat yang dia ciptakan dan segera mencurinya. Tetapi Wei menyadari kulitnya terkelupas, jadi dia berpura-pura sakit kepala dan bergegas keluar rumah. Setelah itu, Paul merenungkan perilaku anehnya dan memeriksa kompartemennya. Dia terkejut saat mengetahui botol itu hilang, dan entah bagaimana menyadari gadis sebelumnya adalah Wei, bukan Effie. Sementara itu, Wei telah kembali ke rumah dan dengan susah payah mengupas kulit wajah Effie. Dia segera dikunjungi oleh Jasmine, yang terkejut melihat wajahnya yang memar, dan fakta bahwa dia mengenakan gaun Effie. Jasmine yang berempati menghiburnya dan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia lalu mengundang Wei untuk tinggal bersamanya malam ini, dan Wei pun menerimanya. Tapi kemudian, Jasmine membuka kulkas dan melihat beberapa bagian tubuh yang terpotong-potong, tepat ketika Wei menyekap wajahnya sampai mati. Wei dipenuhi dengan penyesalan, karena Jasmine adalah satu-satunya orang yang pernah bersikap baik padanya. Tidak lama kemudian, Paul tiba di rumah, dan melihat Wei meringkuk di ruangan gelap. Dia mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Paul berhasil menemukan jawabannya, dan Paul pun membanggakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba memecahkan masalah itu, namun dia hanya membutuhkan zat itu. Wei berteriak bahwa itu adalah pekerjaan ayahnya, tetapi Paul tidak peduli, dan menyatakan bahwa dia akan membuat sejarah. Dia lalu bertanya di mana botol itu, dan Wei menjawab botol itu ada di lemari es. Dan kemudian ini terjadi. Ketika Paul terbangun, dia menemukan dirinya terikat di sebuah meja dengan seluruh lehernya telah dimutilasi. Wei kemudian menaruh sepotong daging di lukanya, dan menyuntikkan zat tersebut langsung ke dalamnya. Seorang tetangga yang lanjut usia mendengar teriakannya. Di sini, kulitnya mulai beregenerasi dengan cepat, mirip dengan apa yang terjadi pada ayah Wei. Sedotan itu dengan cepat menutupi mulut dan hidungnya, jadi Wei memasukkan sedotan ke mulutnya, membiarkannya menderita lebih banyak lagi. Tak lama kemudian, wanita tetangga muncul dan merasa ngeri dengan pemandangan mengerikan itu, jadi dia segera berlari keluar rumah untuk menelepon polisi. Menyadari dirinya telah ketahuan, Wei mengambil beberapa barang miliknya, mengambil botol obat, dan bergegas keluar. Dia berlari dengan panik melintasi kota, tetapi polisi dengan cepat menemukannya dan mulai mengejarnya dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, Wei sampai di kereta bawah tanah dan bertemu dengan seorang gelandangan, John. Dia memohon padanya untuk menyembunyikannya di bawah selimutnya, tetapi dia secara tidak sengaja menghancurkan botol itu saat bersembunyi. Zat itu tumpah ke lukanya dan tubuh John, menggabungkan keduanya menjadi satu bentuk yang mengerikan. Adegan beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana kita mengetahui bahwa Wei masih hilang, dan dituduh melakukan beberapa pembunuhan. Mayat Angela, Effie, dan Jasmine ditemukan, sementara Paul berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Kita kemudian melihat Bibi Ling, yang sangat terpukul atas kematian putrinya. Dia kemudian melihat seseorang di jalan dan memanggilnya, mengira itu Wei, tapi ternyata orang lain. Sebelum film berakhir, dia melihat sosok yang sangat cacat di dekatnya dan melarikan diri dengan panik. Ternyata itu adalah gabungan yang mengerikan antara John dan Wei, dengan penempatan mulut, gigi, dan jari yang tidak biasa. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan dukung channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa di video rekap alur film lainnya.